Halo para rebahaner dimanapun berada, semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan membahas film Donghua yang berjudul Bangkitnya Sang Alkemis episode 5. Oke, lanjut. Diperlihatkan dengan kemunculan sosok yang tak biasa, dia adalah permaisuri kerajaan langit. Keluar Xian tengah menunggu kedatangannya. Mereka semua memberikan hormat kepada permaisuri. Permaisuri meminta Xian untuk bersikap santai saja. Karena Xian telah mengundangnya, maka ia pasti sudah membuat keputusan. Xian membenarkan hal itu, tapi dia ingin permaisuri membantunya. Di tempat lain diperlihatkan Nona Su yang sudah siuman dari pingsannya. Setelah ia pingsan cukup lama karena kelelahan telah memberikan kekuatannya kepada Shen Xiang. Nona Bai yang melihat keadaan Nona Su menjadi kesal karena Nona Su rela berkorban dan memberikan kekuatannya kepada Shen Xiang. Nona Su tak menyesal karena dia merasa Shen Xiang mempunyai hati yang baik. Dia rela berkorban mempertaruhkan nyawanya untuk membela ayah dan keluarganya. Sedangkan Shen Xiang dan ayahnya sedang menunggu kedatangan Tuan Muda Yao dan tak lama kemudian yang ditunggu akhirnya muncul. Tuan Muda Yao merasa begitu senang akan sambutan keluarga Shen terhadap dirinya. Namun Shen Xiang tak memperdulikannya karena dia sedang mencari keberadaan Xian. Tak lama dari itu datanglah ayah Xian dengan tergopoh-gopoh, namun dia tetap tak memberitahu keberadaan Xian putrinya. Sedangkan Xian sendiri sedang memohon pada permaisuri untuk membantu Shen Xiang karena Xian meragukan kemampuan Shen Xiang. Ia merasa jika di pertarungan nanti Shen Xiang akan dikalahkan dengan mudah oleh Tuan Muda Yao. Namun permaisuri hanya diam dan menatap ke arena. Tuan Muda Yao dengan rasa percaya dirinya yang tinggi, dia meminta Shen Xiang untuk melakukan yang terbaik agar tidak mudah kalah dan dipermalukannya. Shen Xiang menanggapi dengan tenang, bahkan dia sudah mempersiapkan tadu untuk membawa Tuan Muda Yao jika kalah dan terluka agar tidak merasa kesakitan. Tuan Muda Yao merasa geram karena sudah diremehkan oleh Shen Xiang. Dan muncullah sebuah tombak meteor. Tombak itu melayang memutari arena, seakan ingin menunjukkan kekuatannya. Seketika saja membuat semua orang yang berada di sana terkejut karena bagaimanapun tombak meteor ini merupakan senjata yang sangat luar biasa. Tombak ini juga merupakan peninggalan dari generasi pertama keluarga Yao. Bahkan pernah mengalahkan 100.000 pasukan musuh dengan sekali tusukan. Lama Tuan Muda Yao langsung saja melakukan penyerangan terhadap Shen Xiang, di mana serangan itu memiliki kekuatan yang tak main-main. Namun Shen Xiang pun tak kalah hebatnya, ia yang sudah berlatih keras pun menunjukkan kemampuannya. Tangannya berubah menjadi jakar naga hijau. Bahkan permaisuri merasa heran karena Shen Xiang memiliki teknik naga hijau dan ponik. Bahkan Tuan Muda Yao sempat kesulitan dalam menahan setiap serangan dari Shen Xiang. Dia merasa heran dengan kemajuan Shen Xiang, membuat dia semakin bernafsu akan membunuhnya karena jika tidak maka di masa depan Shen Xiang bisa menjadi penghalang masa depannya. Pertarungan ini tidaklah mudah bagi mereka berdua. Tuan Muda Yao mengeluarkan teknik tombak menembus awan, dia melesat dengan cepat ke arah Shen Xiang. Shen Xiang pun tak mau kalah, dia mengeluarkan teknik tinju naga. Seekor naga emas melingkarinya kemudian melesat menghadang tombak milik Yu. Benturan kedua kekuatan pun tak bisa dihindari. Shen Xiang harus mengakui jika kekuatan tombak milik Tuan Muda Yao sangat luar biasa sehingga dia harus terpental dan tersungkur. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat ayahnya menjadi khawatir. Begitu juga dengan Xian. Tuan Muda Yao tidak memberikan Shen Xiang untuk beristirahat, dia pun kembali menyerang. Namun kali ini Shen Xiang dapat dengan mudah menangkap tombak itu dan melakukan serangan balik pada Tuan Muda Yao. Serangan kali ini tampak Shen Xiang berusaha merebut tombak meteor, namun hal ini tidaklah semudah. Bahkan Shen Xiang kembali menerima pukulan dari Yao yang membuatnya kembali terpental dan tersungkur. Di saat itu juga langit menjadi mendung dan petir menyambar, di mana-mana Tuan Muda Yao terus melancarkan serangan bertubi-tubi, tak memberikan kesempatan untuk Shen Xiang. Namun kali ini Shen Xiang mengeluarkan serangan bola api yang membuat Yao kewalahan bahkan terpental dan memuntahkan seteguk darah.
Di langit mendung semakin tebal petir menyambar, Shen Xiang tak melewatkan kesempatan ini untuk menyerap kekuatan petir untuk membangkitkan elemen petir pada tubuhnya. Melihat apa yang terjadi, tentu saja mengejutkan semua orang yang menyaksikan pertarungan itu. Dia pun telah berhasil menjadikan petir itu sebagai kekuatan dari naga hijau miliknya. Sedangkan Tuan Muda Yao tak peduli dengan semua itu, ia pun akan menunjukkan kekuatan tombak meteor miliknya. Teknik tombak meteor 7 pembunuh pun dikeluarkan. Untuk melawannya, Shen Xiang mengeluarkan teknik kekuatan 1000 naga petir. Kedua kekuatan besar itu pun beradu. Kekuatan yang sangat besar pun dirasakan oleh orang-orang di sana. Sebuah ledakan yang besar pun terjadi, kepulan asap dan debu menyelimuti arena. Semua orang menanti hasil dari pertarungan ini. Dari jauh terlihat samar-samar Tuan Muda Yao tersungkur dan terluka, bahkan batuk darah. Sedangkan Shen Xiang masih berdiri tegap tanpa luka yang berarti. Melihat apa yang terjadi cukup untuk membuat ayah Xian terkejut. Dia tidak percaya jika Tuan Muda Yao dikalahkan oleh Shen Xiang. Bahkan ayah sendiri tak menyangka jika anaknya memiliki kekuatan sebesar itu. Shen Xiang mengatakan jika Yao tidak sanggup lagi, lebih baik dia mengaku kalah saja. Tuan Muda Yao akhirnya mengeluarkan teknik pamungkasnya, yaitu tombak kejatuhan bintang. Seketika saja kekuatan yang begitu besar masuk ke dalam tombak miliknya. Dia langsung menyerang Shen Xiang dengan ganas dan membabi buta. Keadaan kini berbalik, Shen Xiang tampak kewalahan menahan setiap serangan hingga membuatnya terpental dan mengeluarkan seteguk darah. Namun meskipun terluka dan lelah, ia tetap bersemangat karena pertarungan ini demi Xian, orang yang ia cintai. Sadar kalau kondisinya tidak baik-baik saja, Shen Xiang tetap nekat akan kembali mencoba menggunakan teknik naga petirnya. Namun Yao tidak membiarkan itu terjadi, dia pun kembali melancarkan serangan. Namun naga petir telah datang dan langsung menghantamnya yang membuat Yao terpental ke belakang. Sedangkan Shen Xiang teruslah memaksakan dirinya untuk menyerap kekuatan petir meski sudah tidak sanggup lagi. Ia memanggil naga petir, bahkan kali ini Shen Xiang bukan hanya menyerap kekuatan petir langit, bahkan ia juga menyerap kekuatan petir bumi agar bisa menjadi kekuatan miliknya. Hal ini tidak dibiarkan oleh Tuan Muda Yao, namun dia sudah terlambat karena Shen Xiang sudah menerima semua kekuatan tersebut. Kini dia memiliki kecepatan secepat kilat, bahkan Yao tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Seluruh serangan yang dilontarkan Shen Xiang tak mampu dihindari ataupun ditangkis oleh Tuan Muda Yao. Ia hanya bisa menikmati setiap pukulan dan tendangan dari Shen Xiang. Shen Xiang terus memberikan serangan kepada Tuan Muda Yao meskipun Yao sudah babak belur dan tak berdaya. Shen Xiang pun mengeluarkan serangan terakhirnya. Ia mengeluarkan teknik 10.000 naga petir. Tuan Muda Yao pun dibuat terpental dan terluka sangat parah. Melihat semua ini membuat ayah Xian sangat kecewa kecuali Xian. Dia tak percaya sekaligus gembira melihat Shen Xiang memenangkan pertarungan. Bahkan permaisuri merasa kagum dan tidak menduga dengan hasil tersebut. Sesuai perjanjian, karena Tuan Muda Yao sudah kalah, maka dia tidak boleh lagi mengganggu Xian dan tidak diizinkan untuk mengganggu keluarga Shen lagi. Tuan Muda Yao tak berkata apapun, dia pergi dengan luka yang sangat parah. Sedangkan Shen Xiang yang sudah lelah dan terluka akhirnya jatuh pingsan. Dan berakhirlah episode kali ini dan tentunya akan bersambung di episode selanjutnya. Sampai jumpa.